Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisal Rafi sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan membahas tahap-tahap pembelajaran tentang gaya renang kupu-kupu. Anggotanya yaitu ada Faisal Rafi, yaitu saya sendiri, ada Doni, Martin, Dennis, dan kemudian ada Iksan. Ini adalah hasil diskusi menurut kelompok kami. Ada 4 bagian yang akan dijelaskan mengenai renang gaya kupu-kupu. Yang pertama, ada teori-teori tentang gaya renang kupu-kupu. Yang kedua, kesalahan-kesalahan pada renang gaya kupu-kupu. Yang ketiga, gerakan yang benar pada renang gaya kupu-kupu. Yang keempat, tips-tips yang perlu dilakukan pada saat renang gaya kupu-kupu. Lanjut saja ke pembahasan. Yang pertama, ada teori gaya renang kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu atau butterfly stroke adalah salah satu dari gaya renang yang diperlombakan dalam olimpiade dan lomba-lomba resmi lainnya. Karena gerakan kakinya, gaya ini juga dikenal sebagai gaya lumba-lumba atau dolphin. Dibandingkan dengan gaya renang lainnya, berenang gaya kupu-kupu memerlukan kekuatan yang besar dari perenang. Gaya renang kupu-kupu juga termasuk salah satu jenis teknik renang yang paling sulit untuk dikuasai. Selanjutnya yaitu gerakan satu rangkaian atau gerak pengingat. Memunculkan 3 bagian tubuh ke permukaan air sehingga membentuk tekukan secara konsisten, yaitu pada bagian kepala, pinggul, dan tungkai kaki. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, yaitu si perenang tidak memahami lakukan depan. Yang kedua, yaitu tidak mendorong badan ke depan. Berikut inilah video contoh gerakan yang salah. Gerakan yang benar seharusnya yang pertama, memahami tekukan depan dan belakang. Yang kedua, yaitu memunculkan 3 bagian tubuh, yaitu kepala, pinggul, dan tungkai kaki. Ini adalah contoh gerakan pengingat yang benar. Berikut adalah gerakan yang harus diingat. Yang pertama, mengingat gerakan pengingat. Yang kedua, melakukan gerakan secara rutin setidaknya bisa 50 kali dalam sehari. Yang ketiga, memunculkan 3 bagian tubuh. Yang keempat, memaksimalkan tekukan depan dan belakang. Selanjutnya ada tahap peluncuran. Tahap peluncuran adalah posisi badan memerlukan fleksibilitas. Karena tahap awal untuk mulai melakukan gerakan gaya kupu-kupu, jika pada tahap ini dilakukan dengan benar, badan rileks, maka gerakan akan baik. Berikut kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, kaki masih meneguk bahkan sedikit agak terbuka. Yang kedua, bagian tangan tidak diam di depan. Yang ketiga, bagian pinggul yang terkadang belum muncul ke permukaan air. Berikut ini adalah contoh gerakan luncuran yang salah. Selanjutnya, gerakan yang benar pada saat melakukan tahap peluncuran yaitu tangan diam di depan, kaki tidak terbuka ataupun menekuk maupun rapat. Dan ini adalah video contoh gerakan luncuran yang benar. Selanjutnya yaitu pengenalan nafas kombinasi satu tangan. Pada tahap peluncuran ini adalah posisi di mana badan yang tetap terjaga fleksibilitasnya, karena posisi satu tangan tetap stay di depan dan tangan yang satunya melakukan gerakan gaya kupu-kupu sambil bernapas. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, pengambilan napas yang tidak bersamaan gerakan. Yang kedua, kepala tidak terangkat saat mengambil napas. Yang ketiga, yaitu satu tangan seharusnya stay, namun bergerak. Berikut inilah contoh gerakan yang salah pada pengenalan satu tangan gaya kupu-kupu.
Gerakan yang benar pada saat melakukan tahap pengambilan napas dan gerakan satu tangan. Rangkaian posisi pengambilan napas bersamaan dengan gerakan memutar tangan, serta mengangkat kepala hingga ke atas saat pengambilan nafas. Berikut video contoh gerakan yang benar. Inilah tips yang harus dilakukan saat melakukan gerakan nafas kombinasi satu tangan, yaitu yang pertama, pastikan setengah yang tetap diam di depan. Yang kedua, angkat kepala hingga ke atas saat mengambil nafas ke depan, bersamaan dengan memutarnya tangan. Yang terakhir yaitu tahap koordinasi gerakan. Pada tahap ini adalah di mana telah bisa melakukan beberapa tahap sebelumnya, seperti gerakan satu rangkaian atau gerakan pengingat, tahap peluncuran, pengambilan nafas kombinasi satu tangan dengan baik, sehingga pada tahap ini bisa dilakukan dengan benar. Inilah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, melakukan gaya kupu-kupu tetapi masih menggunakan kaki gaya crawl. Yang kedua, bagian pinggul belum konsisten muncul ke permukaan air. Ini adalah video contoh gerakan yang salah pada koordinasi gerakan renang gaya kupu-kupu. Selanjutnya, gerakan yang benar yaitu yang pertama, pengambilan nafas ke depan dengan mengangkat kepala. Yang kedua, melakukan gerakan tangan gaya kupu-kupu dengan huruf S. Yang ketiga, memunculkan pinggul ke permukaan air secara konsisten. Yang keempat, bagian tungkai kaki muncul ke permukaan air. Berikut adalah contoh video gerakan koordinasi gaya kupu-kupu yang benar. Tips-tips yang perlu dilakukan dalam melakukan gerakan koordinasi renang gaya kupu-kupu. Yang pertama yaitu membuat gerakan tetap konsisten. Yang kedua, tidak menggunakan huruf I pada gerakan tangan karena tidak membawa badan ke depan. Yang ketiga, menggunakan konsep huruf S karena membawa badan ke depan. Yang keempat, melakukan teknik dengan benar. Yang kelima, dilakukan secara bertahap. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Faisal Rapi sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.